Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Budi Mulia. Siang hari ini ketemu lagi kita di podcast Budi Mulia. Kalau tidak salah sudah edisi yang ke-41 pada siang hari ini. Kita kedatangan tamu yang luar biasa pada siang hari ini, jauh di sebelah sana. Tapi mungkin kayaknya bukan Bapak yang akan memperkenalkan, tapi nanti mungkin beliaunya sendiri yang akan memperkenalkan kepada pemirsa. Hari ini kita kedatangan tamu dari Majalah Gadis, langsung pimpinan redaksinya, Kak Leoni. Silahkan nih Kak Leoni, mungkin ngenalin dulu nih sama kita semua di Budi Mulia. Ya, terima kasih Pak. Halo semuanya, Sobat Budi Mulia ya, Pak Betul. panggilnya ya. Oke, perkenalkan aku Leoni Sihombing, pemimpin redaksi dan komunitas gadis. Cukup Pak? Atau apa lagi? Komunitas nih, apa Yes, nih? Kenapa komunitas? benar. Karena dari beberapa tahun yang lalu sih Pak, pemimpin redaksi itu kan basically nggak cuma mengurus segala sesuatu yang ada di dalam redaksional ya, urusan redaksional. Tapi media ini semakin lama semakin berkembang juga, apa namanya, menjadi salah satu tools untuk semua komunitasnya ini supaya bisa berkembang juga Pak. Jadi bukan hanya brandnya sendiri yang berkembang, tapi juga komunitas ini membantu sebuah brand ini untuk berkembang. So, jadi memang kita harus memupuk ya Pak hubungan kerjasama, kemudian banyaklah yang bisa kita dapatkan dari hubungan antara komunitas ini gitu. Jadi nggak cuma redaksional aja Pak yang harus kita urus tanda kutip Pak. Oke, oke. Saya baru paham sedikit nih, Bu. Mungkin Ya, Pak, konsep komunitas ini berhubungan dengan tidak hanya majalahnya, tapi juga mungkin audiensnya Pak. semuanya ya. Betul. Audiens juga mungkin ke bawah ke bawahnya juga mungkin kayak gitu Bu ya. Atau gimana Iya nih, Bu? dong. Benar. Semuanya ya. Semuanya Pak. Jadi mungkin ini apa namanya, banyak yang bertanya ya sebenarnya pekerjaan pemimpin redaksi dan komunitas tuh ngapain sih gitu ya Pak ya. Kurang lebih ya yang ngurusin brandnya Pak gitu kan, Oh, ngurusin oke. gadis gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. ya mulai dari anak-anak timnya gadis sendiri, internal, anak-anak redaksinya, Heeh. kemudian soal konten dan segala macam pastilah itu kan, kita harus, itu pekerjaan utama dari seorang pemimpin redaksi ya Pak. Karena kan kita basically dimulai dari jurnalis gitu loh. Kita memang jurnalisnya lifestyle, bukan hard news gitu. Oke. Gadis itu termasuk media lifestyle, Pak. Jadi pemimpin redaksi itu memang harus mengerti sekali DNA dari brand yang memang dipimpinnya gitu. Seperti apa sih gadis itu, kemudian target audiensnya seperti apa, dan itulah tugas seorang pemimpin redaksi untuk bisa membungkus semua konsep dan konten yang akan dipublish ke publik untuk dilihat oleh target audiensnya. Mm, Itu sebenarnya inti dari tugas pemimpin redaksi, tapi juga nggak hanya itu, Pak. Kita juga harus memikirkan dari sisi marketing, promosi, dan juga untuk bisnisnya. So it's a whole package sebenarnya untuk mm. pemimpin redaksi itu, karena kita harus melihat dari helicopter view gitu. Semuanya harus kita lihat, nggak cuman konten doang gitu kan pemimpin redaksi doang gitu, enggak gitu. Tapi dalam sebuah redaksional itu kan kita juga harus melihat sisi bisnisnya seperti apa gitu loh, supaya brand ini juga semakin berkembang dari sisi marketingnya, bisa didengar oleh orang-orang juga di target audiensnya. Kurang lebih gitu Pak, dan Iya, kita iya. juga harus tetap memupuk hubungan yang baik dengan komunitas kita. Mm. Kalau dulu, Bu, Mbak, Kak, maaf, saya salah dulu nih. Kalau dulu kayak gimana? Kalau dulu saya nganggap Pemret tuh ya tadi ya jurnalis kepalanya lah gitu. Betul, betul. Sekarang beda lagi nih. Iya. Atau memang masih seperti itu tapi kalau di Gadis jadi komunitas semuanya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Atau gimana? Sebenarnya sama Pak gitu. Cuman kalau dulu tuh nggak ditonjolkan gitu loh. Ah, Jadi oke. pemimpin redaksi itu kan pasti pekerjaannya tuh keseluruhan ya Pak, dari atas gitu. Jadi semuanya diurusin sama dia sebenarnya. Tapi kalau dulu tuh memang namanya tuh ya udah kamu adalah pemimpin redaksi gitu. Tapi setelah seiring berjalannya ada waktu, nggak itu doang ya sebenarnya tugas kita ya, Hmm. nggak itu doang yang kita urusin ya gitu. Komunitas kita ini juga kita pupuk loh supaya tetap hubungannya baik dan
ada bonding yang kuat gitu Pak, ada loyalitas yang kuat antara satu brand dengan komunitasnya gitu. That's Oke, why makanya digantilah namanya menjadi pemimpin redaksi dan komunitas gitu oke, Pak. oke. Terima kasih nih. Ada hal yang baru. Iya betul. Nah, ini ngomong soal majalah gadis nih. Kalau dulu saya terus terang aja, Mm-mm. zaman remaja saya nih Yes. majalah gadis kayaknya luar biasa nih kan ya. Mm-mm. Tapi seringnya waktu mungkin karena perubahan teknologi gitu Benar ya. banget Pak. Kayaknya majalah gadis sekarang agak gimana gitu loh Kak Leoni ini. Ini gimana nih mengatasi hal-hal seperti ini? Ya mungkin tidak terdampak hanya gadis juga kan, bahkan yang kuat-kuat yang semacam media-media yang Betul. nasional sekalipun juga Betul. kayaknya terkena imbas dengan Betul. teknologi nih. Iya. Kalau majalah gadis ini gimana nih, Iya, Kak? sebenarnya media konvensional ya Pak, print itu semua terkena imbas pasti, terutama print ya Pak, Hmm. karena semakin kerasnya dunia digital masuk ke kita, ya kita harus bisa beradaptasi pastinya dong. Hmm. Nggak mungkin ya kita ngikutin terus apa yang dari dulu tuh kita udah lakukan gitu. Nggak boleh seperti itu. We have to riding the waves gitu loh. The trendnya juga segala macam. Dan khusus nih Pak untuk gadis, kita makanya sekarang tidak bilang gadis itu adalah majalah gadis. Karena kalau misalnya kita bilang majalah gadis, orang akan berasumsi oh ya majalah gitu kan. Gadis itu adalah majalah doang titik. Dulu memang mungkin iya, majalah print itu adalah em, main tools buat kita untuk memberikan informasi kepada Hmm. audiens kita. Tapi sekarang kita bilang gadis ini adalah media, gadis media gitu. Karena bukan majalah lagi yang kita terbitkan, tapi ini udah 360 derajat Pak gitu loh. Jadi 360 derajat itu maksudnya adalah kita ada majalah juga tetap ada, kemudian digitalnya juga ada, mulai dari website, semua media sosial ada, kita bahkan aktivasi baik pun aktivasi digital dan offline juga ada. Jadi semuanya memang gadis itu adalah media secara keseluruhan Hmm. gitu Pak. Dan memang main tools yang kita lakukan untuk di gadis itu sekarang adalah digital. Hmm. Nggak bisa dipungkiri Pak, soalnya anak zaman sekarang tuh udah nggak beli majalah Iya, iya, gitu Pak. iya, betul. Ya termasuk kita juga, termasuk saya juga. Bener ya kan Pak? Rata-rata tuh semuanya pakai Iya betul. di Udah gadget. gadgetnya udah. Mm-mm, betul. Iya, pertanyaan yang lain nih, mungkin Mm-mm, Kak Leon ini. boleh dong Pak. Ini datang ke sekolah nih kan, usungnya Lovely Creator Class, gitu Yes, ya. betul. Kerjasama dengan majalah Gadis, Gadis dengan majalah dengan Lovely. Mm, Kira-kira datang ke sekolah ini apa nih? oke. Eh, Kita datang ke SMA Budi Mulyani hari ini. Jadi Gadis bekerja sama dengan Emerald Lovely White UV. Kami mengadakan Emerald Lovely Creator Class di sekolah. Tapi sebenarnya payung besarnya itu adalah Emerald Lovely Creator Competition, Pak. Jadi hmm, memang payung besarnya competition karena kita datang ke sekolah-sekolah, kita mau ingin memberikan edukasi kepada anak-anak yang sekolahnya kita kunjungi. Dan untuk hari ini kita kunjungi SMA Budi Mulia. Nanti kita akan mengadakan kelas-kelas edukatif. Ada talk show Pak, kemudian ada workshop juga. Dan nanti kita juga memberikan panggung kepada anak-anak SMA Budi Mulia ini juga menunjukkan bakat dance-nya. Kenapa kita mengambil tiga kategori ini? Karena fashion, beauty, dan dance ini memang tiga kategori yang kita angkat di Emerald Lovely Creator Competition. hmm, Tuh, jadi kita datang ke sekolah-sekolah untuk woro-woro kalau memang hmm, ada competition ini, tapi kita juga memberikan edukasi kepada anak-anak ini soal beauty, fashion, dan juga memberikan panggung untuk mereka unjuk bakat di dance. hmm. Gitu, Pak. Oke, Eksistensi diri. oke. Kalau dari gadisnya sendiri, Mm-mm. sebetulnya ini kan kompetisi gitu. Betul, Melihat sisi betul. kompetisi seperti begini, Mm-mm. apa sih yang diharapkan Mm-mm. kira-kira kalau dari gadis sendiri? Iya. Oke. Yang kami harapkan pastinya Pak dari Emron Lovely dan Gadis ini kita bisa mencari bakat-bakat dari anak-anak muda ini Pak. Karena banyakan nih anak-anak ini tuh kadang suka malu untuk naro atau memunculkan bakatnya gitu. Jadi karena kita lihat sebenarnya banyak sih anak-anak remaja nih ya, karena Hmm, ini umurnya
13 sampai 18 tahun, Pak, yang kita cari di sini. Banyak anak-anak umur 13 sampai 18 tahun tuh yang sebenarnya punya potensi besar tapi mereka belum apa ya, belum belum ada wadah yang memang pantas atau bisa mereka salurkan gitu bakat mereka untuk untuk dikasih lihat ke publik gitu Pak. Jadi memang sebenarnya Emerald Lovely Creator Competition ini adalah suatu platform yang tepat untuk mereka ketika mereka suka atau punya passion di bidang Hmm. beauty, fashion, dan dance gitu. Hmm. Nantinya pastinya kita pingin Gadis dan Emerald Lovely ini bersama dengan anak-anak muda ini untuk terus mengembangkan bakat dia dan kasih tahu nih ke publik nih, hey aku punya bakat ini loh, aku tuh percaya diri dan itu hopefully nantinya bisa jadi inspirasi untuk anak-anak muda lainnya Pak, Hmm. pastinya. Kalau selama ini ya, Hmm, selain yang tadi dance, fashion, fashion beauty. gitu-gitu, olahraga pernah juga gadis ngadain atau pengetahuan Mhm. atau yang lainnya? Tentang olahraga Pak. Iya, Oke, dari sisi ini, enggak maksud saya kenapa nggak olahraga, kenapa nggak oke, pengetahuan gitu misalnya pertanyaannya. oke. Kalau pengetahuan sebenarnya kan kita kasih pengetahuan itu kan bukan pengetahuan yang ada di sekolah ya Pak. Kita Nggak kan maksudnya kasih kompetisi pengetahuan kompetisi pengetahuan gitu atau seperti kompetisi apa? olahraga. Kompetisi beneran biasanya kan kalau sekarang ada KIR gitu ya, kelompok Oh, oke. remaja Nah, itu. atau kalau olahraga mungkin basket gitu. Gadis ini kan sebenarnya memberikan sisi atau soft skill yang berbeda gitu loh, yang Oh, berbeda dari yang sekolah kasih. Kalau KIR dan semacam pengetahuan itu kan mungkin dari kami menganggap sekolah itu sudah memberikan ilmu itu gitu. Tapi di sisi lain anak-anak ini kan juga punya soft skill yang memang harus dikembangkan ya Pak gitu mhm, loh. Jadi kami ingin mendorong anak-anak ini dari sisi lain itu untuk bisa terus mengembangkan passionnya dia di sisi yang sebelah sini gitu loh. Yang bukan pengetahuan yang memang sudah didapatkan dari sekolah menurut saya gitu. mhm, Kalau untuk olahraga gadis sebenarnya pernah Pak beberapa mhm, tahun yang lalu gitu untuk olahraga dan itu memang kita buka lebih luas lagi itu ekskul competition. Jadi ekskul competition di sekolah-sekolah kan banyak banget tuh olahraga mhm, ya Pak. Jadi memang itu semua kita kompetisikan dan memang ya banyak yang ikutan dan seneng banget sih ngelihat anak-anak ini tuh untuk kompetisi olahraga tuh ekskulnya keren-keren gitu Pak. Tapi kalau untuk sekarang kita datang memang untuk bagian fashion, beauty dan dance dulu. Dance juga olahraga loh Pak. iya Gerak iya loh iya. dia. Kalau gadis memang khusus perempuan. Oh iya dong Pak. Gitu Ini ya? kan gadis ini adalah media remaja perempuan pertama di Indonesia. Gitu. Dulu kan memang visi misinya bagi para pendiri dari majalah Gadis kan dulu memang ingin empowering teenage girls ya Pak di Indonesia gitu. Karena menurut mereka tuh belum ada nih majalah untuk remaja perempuan gitu. Makanya dibikinlah Gadis ini supaya mereka bisa berdaya dan punya informasi-informasi mengenai hal yang up to date sekarang dan sesuai dengan umurnya mereka juga seperti itu sih Pak. Iya iya iya. Kalau dari isi majalah gadis sekarang Mbak Mm, Kak Leon ini, fashion fashion beauty itu mm, atau ada hal yang lain ya? Saya belum lihat lagi soalnya karena jadi kalau dulu kan memang seperti itu ya, majalah, ya. majalah waktu majalah menjajah itu Yes. lebih banyak itu. Tapi sekarang isi majalahnya seperti apa nih? Oke. Masih sama apa ada perubahan? Isinya sih Pak, pastinya kita ngikutin zaman ya Pak. Tapi kalau dari dulu tuh bukan soal fashion beauty doang sih gadis itu. Dia tuh kami tuh banyak membahas soal memang bagaimana remaja ini bisa tampil di publik soal kepercayaan diri dia juga, soal relationship. Jadi kita tuh juga punya banyak Pak dulu tuh di Gadis rubrik soal cinta keluarga, cinta pacar, cinta sobat, kayak gitu-gitu. Jadi emang relationship dari dirinya dia sendiri ke luar gitu. Soal cinta bumi dengan dia dengan lingkungannya juga. Kemudian bagaimana dia juga bisa mengenal diri dia Pak gitu kan. Karena target gadis itu anak remaja ya 13 sampai 18. 13 itu kan kalau dulu kan memang masa-masa puber dan baru Hmm. apa namanya merasakan perubahan di dalam tubuh dia ya Pak gitu. Jadi memang kita juga sering membahas hal-hal yang berhubungan dengan tubuh anak remaja Pak, seperti menstruasi. Kalau itu kan kadang anak-anak ini kadang ya suka malu untuk ngomong ke orang tua gitu. Dan kita memberikan ilmu itu basically di Hmm. sini. Jadi itu bukan something yang tabu untuk
kamu ketahui kok gitu. Jadi kalau misalnya di Gadis, kalian bisa ngelihat hal-hal apa aja yang memang berhubungan dengan usia kamu gitu sih Pak. Jadi banyak banget sudah di Gadis Oke. isinya. Iya, 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 iya. Ya maklum lah karena laki-laki lah. Paham Pak, paham. Ya mungkin ini yang pertanyaan terakhir nih Kak Oke, Leon ini, siap. mengenai harapan Kak Leon ini ke Mm-mm. remaja sekarang khususnya di, kalau karena 13 ya SMP SMA nih Iya di benar Budi SMP Mulia nih. SMA. Mm. Seperti apa kira-kira nih harapan-harapan kepada mereka nih siswa Mm-mm. SMP dan SMA khususnya di Budi Mulia lah, kira-kira apa Iya nih? iya iya. Pastinya kalau untuk anak-anak remaja sekarang nih 13 sampai SMP SMA 13 17 lah ya. Em, Gadget, internet itu udah menjadi hal-hal yang daily kalian konsumsi gitu ya Pak. Hmm. Jadi kalau aku sih pesannya nih untuk semua dari dulu sih aku bilang jangan jangan jadikan media sosial itu suatu hal atau channel yang jadi membawa pengaruh buruk ke kalian gitu. Tapi gunakan media sosial dan internet ini untuk sesuatu yang baik gitu. Karena banyak banget anak-anak remaja tuh konsumsi sosial medianya itu amat sangat berlebihan sampai jatuhnya tuh kalau bahasa mereka adalah insecure. Mental health itu sekarang naik banget, Pak. Ya Hmm. kan Hmm. soal itu. Jadi aku sangat berharap kepada kalian semua sih di umur segitu memang itu kan apa namanya mentalnya juga masih labil ya Pak kalau bahasa mereka gitu ya. Jadi eh, aku berharap banget kalian bisa menyaring, mencerna segala sesuatu yang ada di luar sana yang bisa kalian dapatkan dengan sangat mudah di internet dan di media sosial supaya itu tidak menjadi suatu hal yang buruk atau negatif untuk kalian, tapi bisa kalian gunakan untuk sesuatu yang positif dan untuk bisa menyalurkan passion kalian. Gitu sih, Pak. Karena itu yang dekat banget dengan mereka. Sebetulnya saya mau udahin Bu, tapi saya kadang-kadang suka bilang, iya ya kalau sekedar santu kayaknya gampang, tapi pas pelaksanaan yang saya Mm-mm. kadang-kadang juga gimana ya caranya ya. Karena jujur saja kayaknya ini sesuatu yang sudah kata ibu tadi, kata mbak tadi, kata kak tadi, udah kebawa ke tempat tidur, malam-malam sebelum Mm-mm. tidur megang lagi, bangun tidur megang lagi, Mm-mm. gimana ya gitu ya. Kadang-kadang Mm-mm. suka kepikiran gimana ya. Kalau sering kali nasihat juga masuk, tapi kadang-kadang juga udah karena mungkin habit, kadang jangan-jangan udah jadi habit ya Yes. anak-anak gitu. Mm-mm. Mau menginikannya gimana ya gitu. Sebenarnya gini sih, Pak. Kalau misalnya media sosial itu kan otoritasnya ada di kita ya. Otoritasnya itu ada di yang punya media sosial ya. Jadi kalau aku pribadi, teman-teman, supaya aku tidak melihat segala sesuatu yang toksik di media sosial, aku batasin following aku dan followers aku yang memang ada di media sosial, gitu, Pak. Jadi itu suatu hal yang memang otoritas kalian yang bisa kalian lakukan sendiri dengan sangat sadar gitu. Daripada segala sesuatu atau segala macam hal itu toksik ke kita, jadi memang kita harus membatasi siapa yang kita follow dan followers kita juga harus kita lihat gitu loh. Kalau misalnya memang followers kita ini sesuatu yang toksik dan memang sering komen-komen gak mengenakan di media sosial kalian, just block them atau report them kayak gitu sih Pak. Jadi aku rasa kalian sudah bisa melakukan itu dengan sangat sadar Hmm. gitu. Jadi kembali lagi ingat selalu otoritas itu ada di tangan kalian masing-masing. Sekedar jempol kalau sekarang ini Oke. Pak. Kalau jamnya nih kalau ini gini, kalau jamnya nih jam-jam, Screen time-nya ya, ah, durasinya ya Pak. Balik lagi sih Pak ke mereka sebenarnya ya. hmm, Ya mereka kan juga udah umur segitu ya Pak. Sebenarnya 8 jam 6 sampai 8 jam per hari itu kan something yang eh, biasa kalau menurut aku, tapi kalau 6 sampai 8 jam sorry diliatin mulu begini terus ke handphone atau laptop kan itu juga nggak baik gitu. Jadi mungkin bisa dibagi gitu loh. Dari diri dia sendiri juga prioritas aja sih. Bikin list prioritas apa yang harus kalian lakukan dalam sehari supaya nggak megang handphone terus gitu, Pak. Kalau aku sih gitu ya, Pak ya. oke, oke. Oke, baik, makasih nih Kak Leoni Sama-sama, atas Pak. obrolan yang ya enak lah begitu ya pada siang hari ini, khususnya buat teman-teman di Budi Mulia. Mudah-mudahan ini pertemuan yang bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat buat kita semuanya. Yes. Kemudian juga
hal-hal baru gitu ya, bisa kita juga dapatkan untuk kita bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Tadi udah didapatkan ya, kalau yang belum dengar sampein gitu ya kira-kira. Betul, betul, betul. Oke, itu aja mungkin Sobat Budi Mulia pertemuan siang kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Leoni, pimpinan redaksi Majalah Gadis. Sama Pak. Mudah-mudahan kita di lain kali bisa bertemu lagi dalam acara yang berbeda tentunya ya. Yeay. Oke, itu saja. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.